Salam, perkenalkan nama saya Isa Kanamangi dengan NIM 200303038, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Saya akan mereview salah satu buku dari metode penelitian sosial dengan judul buku Setelah Masyarakat, Lintasan Antropologis dari Oxford. Masuk pada penjelasan pertama, yaitu berusaha keras menuju prosopografi. Tujuan adalah untuk memperkenalkan prosopografi pada sejarah antropologi dan membandingkan lintasan dua kohort mahasiswa pasca sarjana antropologi yang diajarkan yang dimulai di Institut Antropologi Sosial di Oxford pada pertengahan 1770-an dan akhir 1980-an. Tujuan lain adalah untuk melihat perbandingan dan memberitahu tentang kesenjangan antara harapan awal siswa dari jalur karir mereka selanjutnya. Manfaat statistik jelas, khususnya untuk mudah menghasilkan banyak informasi siap untuk dianalisis. Bagi mereka yang cenderung kuantitatif, angka-angka tampaknya kurang terbuka untuk interpretasi idiosinkratik daripada yang oleh seorang pengulas Dewan Riset Ekonomi dan Sosial proposal yang digolongkan sebagai etnografi yang lebih berpikir. Namun demikian, sejarawan antropologi Inggris sangat menyadari bahwa statistik dapat digunakan untuk menceritakan banyak kisah. Pada tahun 1988, saat itu Magister Studi tahun adalah Institut mengalami aktivitas musim panas di India sebelum tahun-tahun penurunan, dan saat itulah mengambil diploma tahun 1980-an dekat dengan titik nadir kekayaan institut tahun terakhir di mana ia menyimpan catatan siswa dan tanggal kembalinya dari kerja lapangan pasca doktoral yang diperpanjang, mengenalkan berbagai sumber informasi. Yang berikut, Amor Fati dan Lembaga Antropologi Sosial. Salah satu interpretasi konsep Friedrich Nietzsche tentang menginginkan pengulangan abadi adalah bahwa itu adalah ekspresi amor fati dan cinta nasib seseorang. Dalam perumusan Nietzsche, ada dalam kehidupan tertentu saat dimana seorang melihat kehidupan mereka dan menegaskan bahwa mereka telah lalui kesengsaraan saat dan bertahun-tahun mungkin telah ditebus oleh tempat untuk yang mereka bawa. Pada saat mereka merangkul keseruan hidup mereka dan semua entertain dan berkata ya untuk itu, mengakui bahwa mereka bersedia untuk menjalani lagi dan lagi sehingga kekekalan, memikirkan kembali tahun-tahun di Institut Antropologi Sosial. Gelar sarjana adalah sastra Inggris dari College of William and Mary, tetapi dalam perjalanan itu telah berkenalan dan bertertarik dengan antropologi. Salah satu kursus paling inspiratif yang diambil diajarkan oleh Stephen Reina yang baru saja keluar dari Universitas Columbia dan mengajarkan di tahun pertama pasca PhD pertamanya. Yang berikut, antropologi yang beruntung. Gara vokasional pada seseorang memutuskan untuk mengubah menjadi karir tidak hampir pada saat menginjakkan kaki di lembaga pendidikan tertentu. Dalam hal ini, institut lebih seperti biasa disebut Institut Antropologi Sosial. Hal ini memerlukan beberapa diskusi autobiografi yang terperinci untuk membantu menjelaskan mengapa seorang siswa dalam hal ini akan memilih untuk tetap berada di tempat yang disebut kacau oleh beberapa siswa dan gurunya. Dalam koleksi yang tentang antropologi dan autobiografi, O'Kelly pada tahun 1992 membela perubahan autobiografi terhadap kritik terhadap narisme, pandangan pusat intelektual dan postmodernisme yang telah diketahui telah melewati batas keterlaluan. Autobiografi antropolog memungkinkan kita untuk melihat berbagai contoh pengakuan, mengungkapkan kekurangan manusia seperti dalam kasus buku harian Malinowski tahun 1989, sehingga mengungkapkan hilangnya kendali dirinya sendiri. Dia mencatat bagaimanapun bahwa perhatian elemen autobiografi dalam antropologi adalah bekerja melalui kekhususan diri antropolog untuk melampaui dan untuk memahami pekerjaan mereka. Yang berikut, hilang dan ditemukan di Oxford. Beberapa masalah yang awal diangkat oleh para penyelenggara dalam panggilan mereka untuk makalah, yaitu kesulitan keuangan dan lainnya. Untuk menyelesaikan kursus penuh studi antropologis di Oxford,
Selama tahun 1970-an dan 1980-an, penurunan jumlah posisi akademik yang tersedia bagi mereka telah menyelesaikan studi mereka, dan secara umum perasaan bahwa kita berada dalam bawah hayat generasi yang hilang, dan ini dilakukan dengan cara yang kurang lebih autobiografi seperti yang disarankan oleh para penyelenggara. Jika perlu meninjau kondisi tahun 1980-an, itu karena betapa suramnya keadaan pada saat itu. Sebenarnya ada cukup banyak orang diselamatkan dan mungkin memberi semangat kepada generasi mahasiswa antropologi saat ini yang melihat diri mereka menghadapi serangkaian tantangan serupa. Di sini sekarang sedikit latar belakang sejarah yang merelevansi pada harapan yang menjadi nyata pada waktunya. Selama tahun 1960-an dan 70-an, tahun-tahun sarjana Australia cukup banyak terlibat dalam Perang Vietnam, di mana generasi sedang mengikuti wajib militer. Berdasarkan sistem lotre, tidak wajib militer, tapi bahkan sudah diberikan penundaan untuk menyelesaikan studi sarjana. Selain itu, pada tahun 1973, dianugerahi beasiswa pemerintahan Partai Buruh Gough Whitlam terpilih, dan Australia menarik diri dari perang. Sebagian besar tentu saja adalah anak laki-laki dan perempuan kelas menengah yang baik, dan kebanyakan menganggap diri kita sebagai radikal sayap kiri. Jadi setidaknya jauh dari Oxford tampaknya bukan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Yang berikut, apakah kebutuhan ibu dari penemuan? Pencapaian seringkali, seperti yang kita semua tahu, merupakan berkah campur dan sulit bagi mereka berhasil mencapai untuk menganggapkan selain pantas. Meskipun Eropa dan Amerika setelah Perang Dunia Kedua mengalami pertumbuhan kemakmuran, kebanyakan dari kita memiliki orang tua yang dibesarkan dalam depresi hebat. Terluka bukan hanya karena perang, banyak juga menderita atau lebih melihat orang tua mereka menderita karena prasangka dan diskriminasi. Oleh karena itu, wajar jika ketika mereka berhasil, mereka menganggap pencapaian mereka sendiri sebagai hal yang pantas. Di Inggris sebelum perang, agama dan etnis minoritas merasakan diskriminasi di Oxford dan Cambridge. Meskipun sarjana Yahudi telah diizinkan sejak tahun 1856 dan Undang-Undang Tes Universitas tahun 1871 telah menghapus tes yang telah menahan umat Katolik dan non-Kristen. Banyak yang mencari gelar universitas terakhir di rumah akademis saat ini. Universitas College London didirikan memerangi hierarki ekstrim yang mendominasi kehidupan Oxbridge. Mereka cukup beruntung selamat dari Perang Dunia Kedua akan kembali ke rumah mereka di Eropa dan Amerika Utara yang bertekad untuk mencapai keuangan dan membentuk kembali negara mereka dengan cara lebih stabil dan lebih adil. Seperti yang kita pelajari pada akhir 1970-an, mereka juga secara keseluruhan akan melakukan lebih baik daripada anak-anak mereka. Misalnya, di Amerika Utara, orang-orang dari generasi orang tua kita menyalurkan anak-anak mereka di universitas dengan upah perdagangan. Yang berikut mengubah pertanyaan, merefleksi antropologi sosial di dalam dan di luar Oxford sejak 1980-an. Pada tahun 1980-an, sosok yang mengulangi tinggi dan dalam antropologi Asia Selatan adalah Louis Dumont. Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa pertanyaan komparatif yang besar tentang masyarakat egaliter dan hierarki, mungkin aplikasi kulturalisme yang lebih kuat dan lebih rentang materi pada saat itu dianggap penting. Apakah setuju? Pada tahun 1981, sebagai dari MPHI mengikuti pilihan Nick Allen tentang antropologi Asia Selatan. Diajarkan sebagai kelas dan setiap minggu membaca satu bab dari Homo hierarchicus bersama dengan pekerjaan lain yang relevan, sampai seolah-olah itu adalah tulisan suci tanpa komentar. Meskipun tidak sepenuhnya tidak kritis, jelas bahwa Dumont adalah sintesis sentral yang mendasar di mana semua hal berputar. Dumont adalah sintesis sentral yang mendasar di mana hal berputar. Jangkauan komparatif karya Dumont diilustrasikan dalam konferensi yang membahas karya yang diadakan di Oxford pada tahun 1984. Ia dihadiri oleh banyak timnya dari Paris. 5 konferensi itu menghasilkan volume yang diedit, konteks, dan level Bernays.
Dumont sendiri pernah berada di Oxford tahun 1951 hingga 1955 sebagai dosen sosiologi India. Kemudian diberi judul Social Anthropology of South Asia. Mengikuti Srinivasa karya Dumont, tentu saja sangat strukturalis dan sangat sedikit tertarik pada detail perubahan sarjana. Yang berikut tradisi kerja lapangan dan pencarian untuk kebutuhan esensial. Apa yang telah terjadi di hutan sejak Malaysia dataran tinggi Indonesia Timur? Saya sadar bahwa dari apa yang saya katakan mungkin dianggap beberapa orang sebagai kontroversial yang mungkin tidak relevan. Ada tanda-tanda bahwa ciri antropologi yang menggarisbawahi penelitian lapangan etnografis yang lama. Intensitas terbuka dan induktif di tempat-tempat yang jauh tidak dianggap penting bagi banyak orang, bahkan dapat diterima secara politik. Bagian dari penjelasan untuk perubahan ini ditemukan dalam biaya tinggi dan praktik penerangan yang berubah. Bagian dari lain hilangnya semangat petualangan dan keinginan tahu sebelum tentang orang lain yang tidak diketahui. Jika terang ini berlanjut, mungkin memang kontribusi pada akhir antropologi sebagian disiplin dipahami, setidaknya oleh mahasiswa. Apakah ini penting? Saya pikir memang demikian, terutama jika yang terjadi ini tidak mengarah pada kecintaan yang sama terhadap antropologi oleh rekrutan barunya, tetapi masih dilihat. Antropologi telah memulai beberapa putaran teoritis selama waktu saya, dan ini mempengaruhi kita masing-masing ketika fungsionalisme dan strukturalisme kehilangan kredibilitasnya yang apa disebut postmodernisme, dengan antara lain kritik terhadap etnografi berarti bahwa di beberapa kalangan berpengaruh menjadi tidak benar secara politis dan untuk melakukan kerja lapangan di belahan dunia yang jauh. Yang berikut perjalanan etnografer. Pada suatu hujan di bulan September 1973, ia pergi ke Institut Antropologi Sosial untuk pertama kalinya, tanpa memberitahu sebelumnya, dan sangat ingin bertemu dengan tutor. Ia menaiki tangga menuju kantor Rodney Needham ketika itu memperkenalkan diri. Rudy mengamati bahwa ada kedatangan sangat awal, 3 minggu sebelum awal semester. Dia bertanya bagaimana mengusulkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Topik untuk esai pertama adalah kematian adalah fakta pengalaman manusia. Kembali ke kantor 1 minggu kemudian dan duduk di seberang kursi kayu dan keras, mencekram kertas dan erat berlari kencang, membaca semakin keras, semakin cepat. Rooney mencondongkan tubuh semakin dekat. Dia menatapku dengan intensitas yang berani tentang sifat manusia. Ketika selesai, Rooney menghela dan dalam. Dengan mungkin sifat manusia terdiri dari beberapa hal. Rooney dan ia menghabiskan 9 bulan berikutnya menujuti dasar pengetahuan yang saya pikir telah beroleh sebagai sarjana. Ruti tak henti-henti memilih argumen dan mempertanyakan di setiap kesempatan. Yang berikut, mengapa antropologi, strukturalisme, dan sejak. Apakah ini suara kenabian yang menyoroti tahun-tahun mendatang yang telah kita lalui? Jika berhasil itu, ia memberikan gambaran jelas tentang saat ini. Dan sejarah mengarah ke sana, Arnold memang ingin menekankan bahwa ramalan adalah persepsi tentang momen perubahan saat ini. Eksplorasi ini berhubungan dengan perubahan output dan bicara bagaimana peristiwa menjadi peristiwa, dan ini mungkin pelajaran abadi menggambar untuk memahami masa sekarang. Fokus pada tingkat menegara dan integratif ini mempertahankan dan sulit diberikan konten yang kuat, mengidentifikasi cara pendaftaran dan tidak kemudian merupakan teori baru, memang secara efektif, tetapi ia memungkinkan pengenalan kembali pengertian-pengertian kecerdasan, kebebasan, bentuk-bentuk non-deterministik, dan realisis bentuk-bentuk atau gagasan yang tidak nyata. Yang berikut, dari Oxford ke Cambridge. Antropologi sosial di Oxford dan saat ini memegang fellowship mengajar antropologi sosial di Cambridge, posisi yang sejak tahun 1997. Namun, pertama kali pergi dari Oxford langsung ke Cambridge pada tahun 1980-an, ia terpilih di Junior Research Fellowship di Girton Campus. Itulah lintasan Oxford-Cambridge yang dirujuk di sana. Ini sebagian karena sudah menjadi wanita yang sudah menikah di awal tahun 1980-an
dan hibah dengan riset menilai berdasarkan pendataan suami. Semakin sukses dia, semakin sedikit hibah penelitian yang diperoleh dengan susah payah, didorong oleh seorang pejabat di Dewan Riset, bahkan mencoba untuk bercerai dengan cepat, tetapi itu tidak mungkin pada saat itu. Yang berikut, persamaan Mediterania di Oxford. Keraguan-keraguan di Mediterania telah diidentifikasi di atas tidak hanya dapat resepsi sebuah samar-samar, adalah tingkat komunitas di mana apa yang satu hal untuk orang muncul melawan bicara mereka. Meskipun di bawah kata yang sama, sebagai sesuatu yang lain, seperti yang telah kita lihat, sama-sama menyeratkan hubungan yang makna bersama-sama sosialitas sebagai medan kekuasaan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa kedua mitra dalam tindakan komunitas mengonsumsi latar belakang kontelektual yang berbeda, tanpa harus menyadari karena percaya bahwa mereka berkomunikasi. Ketika apa yang dipertemukan bukan hanya masalah ketidakpastian, tetapi di mana sifat penerimaan yang berbeda-beda menunjukkan kehadiran bersama dari dua orang atau lebih struktur implisit dunia yang berbeda. Jadi karakter sama-sama dari label Mediterania ternyata relevan tidak hanya secara sinkronis tetapi juga secara diakronis. Keraguan-keraguan ini muncul tidak hanya antara perbedaan pandangan tentang tatanan geopolitik Eropa. Untuk mewakili salah satu contoh pemberontakan populer anarkis yang paling terkenal, penduduk desa bahkan membakar gereja desa mereka sendiri. Demikian hasil review dari metode penelitian sosial. Sekian dan terima kasih.